अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता हूँ मैं जो Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang daras tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya yang khas ini, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci yang penuh dengan berkah. Dan tentunya sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mengamalkan setiap perintah yang telah Dia tetapkan bagi kita semua. Kita semua tahu bahwa di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah yang khusus bagi kita, umat Islam, yakni ibadah puasa. Sebagaimana Dia firmankan di dalam surat Al-Baqarah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal dengan ayat ini, karena ayat ini begitu terkenal, ya, begitu familiar di telinga kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Inilah satu kewajiban yang sangat khas bagi kita di bulan Ramadan ini, yang mana kita setiap muslim, saya yakin pasti berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, dengan penuh kekhusyuan, dan juga tentunya dengan harapan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang daras tarawih yang dimuliakan Allah, ibadah Ramadan, wabil khusus ibadah puasa, kita lakukan sebulan penuh. Untuk itu, kita memerlukan persiapan-persiapan yang khusus agar kita dapat mengisi ibadah Ramadan ini dengan baik, dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Ya, persiapan kita adalah bagaimana persiapan jasmani kita, badan kita, ya. Dan tentunya juga persiapan rohani kita, semangat kita untuk mengisi bulan ini. Mempersiapkan apa yang akan kita lakukan, apalagi berkenaan dengan ibadah, ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan persiapkanlah apa yang akan kamu lakukan untuk esok hari. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Untuk itu, kita pun harus mempersiapkan berkaitan dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal terpenting ketika kita akan melaksanakan ibadah atau mendirikan ibadah, yang harus kita tanamkan betul-betul adalah
niat kita di dalam mendirikan ibadah. Kita tahu niat merupakan rukun dari setiap ibadah. Yang mana niat inilah yang akan menjadi penilaian pertama Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang kita lakukan atau kita dirikan. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda di banyak hadis, baik di Bukhari Muslim maupun di dalam kitab hadis yang lainnya, di mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya semua perbuatan tergantung pada niatnya. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Nabi kita SAW, beliau mengingatkan bahwa untuk ibadah puasa ini, bahkan kita diperbolehkan ya, untuk meniatkan bahwa kita besok akan ibadah, itu mulai dari malam harinya. Seseorang yang akan berpuasa, penting bagi dirinya untuk berniat. Ya. Sebagian ulama karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan dimulai dari malam, maka lebih diutamakan gitu, meniatkan bahwa kita esok hari akan melaksanakan puasa. Salah satunya adalah di dalam riwayat hadis Ibnu Majah, di mana Nabi SAW bersabda, la siyama, tidak ada puasa liman lam yafridhu, bagi orang yang tidak mewajibkan, meniatkan. Maka ada sebagian orang yang memulai niatnya itu ya di waktu malam. Nah, di dalam riwayat lain, di dalam hadis riwayat Abu Daud, di mana Nabi SAW juga bersabda, man lam yujmi asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya atau tidak sah puasanya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, berkaitan dengan niat dimulai dari malam ataupun paling telat ya sebelum fajar, di mana kita mulai berpuasa, ini maksudnya adalah niat sebagaimana ya kita akan melakukan suatu ibadah yang lain juga. Ya. Misalkan kita akan mendirikan sholat, tentunya persiapannya harus kita lakukan. Persiapan-persiapan itulah sebagai salah satu bentuk perwujudan dari niat kita. Ya. Apabila kita tidak ada niat untuk melakukan satu ibadah, ya kita biasanya cuek-cuek saja. Ya. Nah, demikian pula dengan puasa ini. Jadi kalau pada malam harinya, katakanlah seperti itu, yang lain sholat tarawih, kita santai-santai saja, ya kita tidak tarawih. Yang lain daras Quran, misalkan tadarus Quran, kita biasa saja. Yang lain bangun untuk melaksanakan sahur, kita biasa-biasa saja. Tetapi setelah sholat subuh, katakanlah seperti itu, yang lain tidak makan dan tidak minum, lalu kita pun ikut tidak makan dan tidak minum, maka apa yang kita lakukan dalam bentuk tidak makan dan tidak minum itu bukanlah ibadah puasa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mempersiapkan, tidak meniatkan dari awal untuk melaksanakan ibadah puasa. Walaupun kita tidak makan dan tidak minum pada siang harinya. Jadi pentingnya bagi kita untuk meniatkan bahwa kita esok hari akan berpuasa, atau paling telat bahwa misalkan sebelum fajar ya kita sudah meniatkan bahwa kita akan berpuasa. Kalau di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW itu biasa mengucapkan dengan inni shaim, aku berpuasa. Ya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau memerintahkan kepada kita bahwa sebelum kita melaksanakan puasa,
pada esok hari atau paling telat sebelum fajar, kita harus niatkan di dalam hati kita ya untuk bahwa kita akan melakukan puasa ya, esok hari atau setelah fajar ini. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang daras tarawih yang dimuliakan Allah. Jadi niat puasa ini ya, bisa kita lakukan mulai dari malam ya, atau paling telat hingga fajar. Ada hal-hal lain yang meringankan kita, misalkan ya, seseorang tidak mengetahui bahwa Ramadan sudah mulai hari itu atau esok hari ya. Ia misalkan ketiduran atau tidak mendapatkan informasi atau bagaimana alasannya sehingga ia baru mengetahui pada waktu dia bangun tidur. Nah, maka alasan seperti ini pun dibolehkan. Tetapi jarang sekali ya yang terjadi kasus seperti ini karena sekarang zaman sudah sangat modern ya. Kita dapat mengakses informasi dengan lebih cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu daras tarawih yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan lafaz niat puasa, nah, kita ketahui bahwa di dalam hadis kita tidak temukan ya lafaz khusus untuk kita melaksanakan puasa esok hari ataupun misalkan setelah fajar kita temukan ya. Tidak ada lafaz khusus. Yang terpenting adalah niat ini, kesungguhan ini harus kita perlihatkan dari sejak awal di mana kita memasuki malam 1 Ramadan. Ya, tentunya dengan berbagai macam aktivitas ya yang berkaitan dengan persiapan-persiapan bahwa kita akan menyempurnakan ibadah Ramadan ini. Ya, misalkan tadi saya sudah contohkan, misalkan kita mendirikan sholat malam, kita kemudian sahur ya, itu sudah merupakan bentuk perwujudan dari bahwa kita berniat bahwa besok akan berpuasa. Jadi tidak ada niat atau lafaz khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah hal-hal yang perlu kita persiapkan berkaitan dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wabil khusus adalah berkaitan dengan puasa Ramadan. Ibadah kita yang kita awali dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ibadah demikian akan bernilai dan sangat bernilai pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan niat dari ibadah kita, wabil khususnya adalah ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita esok hari dan mengisinya dengan penuh kekhusyuan. Saya cukupkan, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दिल तो चीते का जिगर दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे इन मसाइब का नहीं दिल